Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dasar-dasar dari rekayasa perangkat lunak, yaitu untuk persiapan kita membuat sebuah website ya. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan bahwa apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah website seperti itu. Jadi pantau terus dan ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai ada yang terlewat, karena semua langkah-langkahnya itu punya dampak masing-masing gitu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah yang harus kita punya adalah text editor. Text editor itu di sini kalau yang sudah terinstall punya saya adalah Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini bisa untuk berbagai macam bahasa pemrograman ya. Bisa mulai dari Java, PHP, HTML, Python dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang akan kita gunakan itu kita coba menggunakan Sublime ya, Sublime Text. Nah, kalau Sublime Text ini dia lebih manual ya daripada si Visual Studio Code. Cuman kalau Sublime Text itu lebih ringan aja, dan untuk settingnya tidak perlu pengaturan online ya. Kita bisa menyetingnya secara manual seperti itu. Nah, yang setelah itu yang perlu kita persiapkan lagi adalah ini. Kita perlu SAMPP ya. Jadi SAMPP ini adalah semacam seperti provider offline kalau saya bilang seperti itu. Jadi kayak software yang memfasilitasi kita untuk menjalankan website kita di dalam browser secara offline gitu. Jadi dia tidak perlu kita menggunakan internet, kita sudah bisa melihat hasil jadi dari website yang sedang kita bangun atau sedang kita buat gitu. Jadi project kita itu secara berkala bisa kita cek di browser tampilannya, fasilitasnya atau hasil akhirnya dengan menggunakan SAM ini. Oke, yang pertama tadi Sublime Text, terus ada SAM, lalu yang kedua jelas browser ya. Browser, kita perlu browser untuk melihat hasil akhir dari project yang sedang kita bangun. Nah, karena di sini saya belum install Sublime, saya pertama akan install Sublime dulu. Ini karena saya sudah download Sublime-nya, kita tinggal install. Kita klik 2 kali saja. Jadi lebih aman. Tadi saya sudah menyiapkan filenya, saya sudah download, tinggal next install. Oke, cepat ya teman-teman. Finish, kita klik finish, lalu kita cari di sini Sublime Text. Nah, kita open. Kita open dulu ya. Ini adalah tampilan dari Sublime Text ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Sublime Text. Jadi di sini ada tulisan unregistered. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Sublime ini adalah software yang berbayar. Nah, seperti ini. Available download no. Oke, coba kita download. Checking for update. Nah, ini sebenarnya Sublime ini adalah software yang berbayar, tapi karena di sini kita mau hanya mencoba saja, saya sudah pakai ini ya. Jadi ini nggak perlu bayar, tapi fasilitasnya lebih lengkap. Cuman di sini untuk menyetingnya kita perlu sinyal internet. Nah, seperti tutorial sudah pernah saya buat sebelumnya, saya pernah membahas tentang Visual Studio Code ini. Oke. Ini sudah. Lalu yang kedua adalah SAMPP ya. SAM. Nah, ini saya sudah install SAM-nya. Jadi untuk SAM-nya saya sudah install dari lama karena saya memang sudah membuat beberapa project. Jadi saya
sudah menginstal SAM-nya, kita tinggal buka saja, open ya, open gini. Nah, otomatis di sini akan ada tanda ya, SAM kontrolnya di sini akan hidup. Oke, kita install update-nya si Sublime dulu. Yes. Oke. Nah, ini apa yang terbaru? Oke, oh build-nya ya lebih lengkap. Nah, tutup aja ya teman-teman. Jadi kita tinggal butuh ini aja. Oke, kita sudah punya ibaratnya senjata perang awal untuk membuat project ya. Browser, ada SAM-pp dan Sublime Text. Nah, di sini saya jelaskan. Sublime Text itu adalah text editor ya, text editor dimana kita bisa membuat suatu bahasa pemrograman untuk menampilkan sebuah project di dalam browser. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita on-kan dulu SAM-pp-nya. Jadi kita klik start di sini di Apache dan MySQL-nya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti SAM-pp-nya sudah berjalan di latar belakangnya. Maksudnya di sistem sudah berjalan. Nah, yang harus kita lakukan adalah jangan pencet tanda silang close-nya ini. Jadi kalau ini close-nya kita pencet, dia akan otomatis menutup kinerja dari si SAM-pp ini. Jadi kita cukup minimize saja ya teman-teman. Ya, kita cukup minimize, kita klik minimize. Nah, ini sudah aman. Jadi dia tetap jalan. Nah, yang kedua adalah kita harus menyiapkan folder kerja. Jadi di dalam project website itu untuk menampilkan sebuah website di dalam sini, oke, kita akan menampilkan di sini meskipun dia, nah ini saya sederhana online ya, cuman di sini kita akan menjalankan secara offline gitu ya. Yang pertama adalah kita menyiapkan foldernya di sini. Kalau kita pakai SAM, kita harus di lokasi SAM-nya. Kalau saya tadi installnya SAM-nya di sini, oke, DJ SAM. Perhatikan ya, ini lokasinya tidak boleh salah. Kalau semuanya lokasi penempatan file nanti salah, dia tidak akan terbaca oleh si localhost dari si SAM-mpp ini. Oke, kita perhatikan ya teman-teman. Lokasi penyimpanan, kalau teman-teman installnya taruh di D atau di E, berarti teman-teman bisa ke local disk data E. Cuman karena di sini saya menginstalnya di local disk C, saya masuk ke local disk C, masuk ke folder xampp, kita klik 2 kali, lalu kita cari htdocs ya teman-teman, htdocs. Jadi di sini adalah lokasi dari penyimpanan filenya. Nah, di sini adalah lokasi penyimpanan filenya. Nah, karena di sini banyak sekali project, agar tidak bercampur baur dengan project yang lain, kita buat new folder ya teman-teman. Kita buat new folder, kita kasih nama halo, enter. Oke, halo, folder halo sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah agar folder halo ini terbaca oleh Sublime, jadi kita tinggal drag and drop ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik, di drag ke Sublime-nya, jangan dilepas dulu, lalu kita lepas di Sublime. Nah, otomatis dia akan terbuka di sini. Ya teman-teman, kita sudah punya folder halo di project kita ini. Jadi cara untuk melihat hasil dari project kita harus punya file dulu. Bisa berformat PHP atau formatnya HTML. Nah, di sini kita coba buat HTML dulu ya. Kita tinggal klik kanan di folder, kita klik new file. Nah, di sini kita save dulu. Filenya kita save dulu. Ctrl S ya. Bisa Ctrl S atau menggunakan ini, file,
file lalu save. Nah, di sini dia otomatis akan masuk ke sum htdocs halo. Oke, kita buat di sini hi.html. Kita buat html dulu ya. Hi. Ini adalah nama filenya hi. Jadi dan html ini adalah extensionnya. Jadi jenis filenya. Jadi kita tinggal save. Oke. Dia akan berubah bentuknya seperti ini. Hi HTML. Oke. Keuntungannya adalah ketika kita sudah menyimpan sebuah file dengan extension tertentu di Sublime, maka kita hanya tinggal mengetikkan satu ID HTML. Kita coba. Lalu kita klik tombol di keyboardnya, kita klik tab. Nah, otomatis dia akan secara otomatis akan menampilkan si HTML ini secara lengkap. Jadi HTML tinggal ngasih di sini saja, tinggal kita ngasih isinya saja. Jadi enaknya kalau kita menyimpan file dengan extension tertentu terlebih dahulu di Sublime seperti ini. Jadi kita tinggal klik ID-nya saja, langsung kita tap, ya otomatis akan muncul semua ini. Kita coba bikin P, kita tap lagi, enter. Nah, kita coba hai kakak, tes aja ini. Oke, kita save lagi. Nah, ini. Nah, kalau seumpama ini belum kita save, kita coba new file. Kita coba ya, ini yang sudah kita save, ini belum kita save tapi kita sudah mencoba mengetikkan kata HTML. Kita klik tab. Nah, dia tidak akan menunjukkan reaksi apapun. Karena apa? Karena di sini yang teridentifikasi oleh si file ini adalah teks biasa, bukan suatu bahasa pemrograman. Jadi kalau tanpa extension dia hanya terbaca sebagai teks biasa gitu. Jadi fungsi dari ekstensi ini adalah untuk menunjukkan kalau file ini adalah berjenis atau punya jenis HTML. Jadi kalau kita mengetikkan satu ID saja, kita tap, dia akan otomatis muncul gitu. Oke, kita sudah punya satu buah file. Nah, di sini satu buah file, lokasinya di sini. Kita cek dulu di halo. Kita cek. Nah, HTML sudah muncul, teman-teman. HTML sudah muncul. Nah, ya langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba membuka dari membuka file yang sudah kita buat di dalam browser. Nah, apakah bisa? Bisa, karena fungsi dari SumMPP adalah sebagai mediator untuk kita membuka project kita di dalam browser secara offline. Jadi tidak perlu kita mengupload dulu di dalam website menggunakan server gitu. Ini jadi kayak server offline gitu loh. Oke, kita coba. Nah, cara memanggilnya adalah dengan kita ketikkan localhost ya. Localhost. Kita enter saja. Nah, localhost. Nah, ini sudah menunjukkan localhost. Nah, kalau kita ketik localhost saja, dia akan otomatis menunjukkan dashboard dari si SUM ini. Jadi di sini ada PHP ini. Kalau semua kita mau buat database dan lain-lain di sini nanti ya di PHP admin. Cuman nanti ini di next video. Jadi yang sekarang kita fokus dulu ke project awal kita. Jadi di dasar-dasarnya dulu. Nah, kita klik localhost. Kita ketikkan folder kita tadi, halo, enter, atau halo dengan strip lagi, kita enter.
Nah, dia akan otomatis masuk ke folder halo di dalam htdocs. Oke, kita klik hi html, ini file kita tadi ya, kita klik saja, dia akan otomatis muncul hai kakak tes aja ini. Nah, ini adalah dasar-dasar dari RPL, apa saja software yang harus kita persiapkan dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mulai dari membuat, lalu menyimpan, dan juga menampilkan kita menggunakan SAM juga. SAM ini jangan lupa, dan juga browsernya. Oke, nah ini karena website belum saya upload ya, jadi kita bisa mengaksesnya dengan offline gitu. Apakah ini sebenarnya tidak online? Oke, kita cek di sini online YouTube. Nah, online ya teman-teman, ini online teman-teman. Nah gitu. Oke ya, jadi sekian tutorial dari saya, dan saran dari saya jika kalian ingin menggeluti dunia RPL, yang pertama adalah kalian harus teliti dan tekun. Jadi proses ini mungkin simple sekali, cuman sekali saja kita salah, mungkin penempatan penyimpanan, mungkin salah penamaan, itu akan membuat project kita tidak jadi. Jadi saran dari saya, yang tekun kalau memang mau mempelajari dunia RPL. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe nya. Bye.